jamah. Saat kita berduka, Ia bersama kita. Kita memuji bersama Yesus, kawan yang sejati. Saudaraku, marilah kita membaca bersama ayat penghiburan yang diberikan kepada kita.
Penggembalaku itu Tuhan. Penggembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Oh, saya tidak pernah berhenti untuk menghormatinya. Aku akan meneriakkannya saat kekalahan bergilir. Oh, dia menyentuhku. Oh, dia menyentuhku. Dan oh, betapa nikmatnya yang membanjiri jiwaku. Sesuatu terjadi. Dan sekarang aku tahu. Dia menyentuh saya dan membuat saya utuh. He touched me. Something
this land that is weary and dead, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us the dwelling place there. And as we by and by, we shall meet on that beautiful shore. And as we by and by, we shall meet on that beautiful shore. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman. Rumah Bapa di surga bakal bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. 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 Kita jumpa di kota permai. Kita jumpa di kota permai. Kevin Yohanesa. Kita semua merasa kehilangan, dan saya di sini menyaksikan banyak sekali yang mengasihi Mang Boru. Itu sangat-sangat menyentuh hati saya dan menginspirasi saya untuk bisa melayani seperti Mang Boru. Dan sekarang kita akan mempersembahkan sebuah pujian, memuliakan nama Tuhan dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Puji nama Tuhan. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu.
terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Puji nama Tuhan. Yang dapat saya sampaikan kecuali terima kasih dan bersyukur memiliki sahabat, teman, dan anak-anak KBU Solafide, teman-teman dari semua pelayanan yang ada yang terkait dengan saya. Terima kasih banyak. Saya tahu saya bukan hanya sekedar suami, dia adalah mitra saya, dia adalah kawan sepelayanan saya. Dia bukan hanya dipersatukan sebagai suami istri, tetapi Pak Petrus adalah rekan sekerja saya di dalam Tuhan. Arah kami dalam pelayanan semakin mengerucut ketika kami bisa bersama-sama menjadi tim pemuritan di Gereja Isa Al-Masih yang ada di Demangan, kemudian menjadi satu tim juga di pelayanan Lariso untuk karyawan dalam pemuritan. Dan ketika dia harus beristirahat total, menurut dokter, suster juga mengatakan Bapak udah harus mengurangi banyak karena jantungnya bermasalah. Kita kemudian ngobrol-ngobrol, mikir-mikir, ya akhirnya ya udah Pak, kita berdua pensiun dari tempat masing-masing, terus kita jalan bersama. Ada banyak gereja yang perlu ditolong, dibantu untuk training pemuritan. Karena kebetulan kami bersama menguasai semua materi yang harus diajarkan dari 3 buku itu. Terima kasih untuk semua. Terima kasih, saya tahu dalam kehilangan yang begitu dalam, saya tidak sendirian. Ada begitu banyak orang yang mengasihi Pak Petrus, mengasihi saya dan anak-anak. Bahkan sebenarnya seperti Kak Osa atau yang sampaikan dalam khotbah tadi, Pak Petrus selalu mengajar kepada saya, kita tidak perlu takut memberi dan melayani. Ada satu pelajaran penting di hidup saya yang dia taruh ketika kami melayani di gereja kecil. Dari gereja itu dia menerima amplop dan isinya sangat kecil. Pada suatu hari dia berkata kepada saya ketika saya diminta melayani di tempat itu, dia mengatakan, "Ma, nanti amplopnya diterima saja, tapi kemudian selipkan di dalam kotak persembahan mereka." Karena itu ketika kami melakukan pemuritan selalu kami sampaikan, saya dan tim tidak perlu dibayar. Karena saya tahu Tuhan tidak pernah berutang bagi setiap hambanya. Jadi selalu ada sesuatu yang bisa diberi. Dia selalu menaruh percayaan kepada kami, tidak perlu takut menabur. Itu akan jadi benih yang tumbuh. Tidak perlu takut menabur. Sehingga di dalam relasi Tuhan kemudian menampi teman-teman yang direkatkan kepada kami, memang orang-orang yang selalu siap menabur. Saya juga tidak takut melakukan misi Tuhan karena ternyata Tuhan sudah menyiapkan bekal yang tersedia dari setiap hati
teman, rekan sekerja yang berkomitmen mensupport misi kami. Tapi saya sekarang sendiri, tapi sekaligus saya tahu saya tidak sendiri. 2 malam kemarin Pak Hans meminta saya memberikan sambutan, saya nggak sanggup. Tapi malam hari ini saya harus berdiri karena saudara-saudara begitu menghargai dan menghormati Pak Petrus, begitu mengasihi, begitu menyayangi. Saya tahu semua begitu tulus. Saya melihat anak KPU itu 2 malam ini menangisi Pak Petrus sampai berjam-jam di peti. Sepertinya mereka lebih kehilangan Pak Petrus daripada saya. Saya tahu itu cinta kasih yang luar biasa. Terima kasih anak-anakku, anak-anak Solapide dari Sabang sampai Merauke, mengatakan, menitipkan cinta kasihnya yang begitu besar kepada ibu dan anak-anak. Terima kasih anak-anakku. Terima kasih. Ibu tahu ketulisan kalian. Ibu tahu. Ibu berdoa. Dan itu juga menjadi doa Bapak. Ketika ada anak Solapide yang sakit, contohnya Bang Jimmy Simanjuntak, ketika diketahui gagal ginjal, Pak Petrus itu sampai menangis mendoakannya. Dan doanya tidak sia-sia. Setelah operasi ginjal, Bang Jimmy sekarang bekerja. Seperti tadi malam saya katakan kepada anak-anakku, ada satu hal yang selalu Pak Petrus canangkan kepada kalian semua, Solafide, KBU dan yang lain. Karena kami itu banyak dititipi untuk anak-anak yang ada di GKI Kejayan. Sekolahlah dengan berhasil, berpacaran dengan baik, jadi anak Tuhan yang baik. Dan kelak itu yang selalu menjadi doa Pak Petrus, Tuhan berkati anak-anak kami agar mereka kelak jadi pemimpin. Di tempat mereka bekerja, mereka bukan hanya menjadi orang yang sukses pandai, tapi mereka menjadi anak-anak yang bersaksi tentang nama-Mu. Karena itu saya selalu ingin mengatakan apa yang dikatakan Pak Petrus kepada komunitas yang dilayaninya. Berikan yang terbaik buat Tuhan lewat masa mudamu, lewat hidupmu, lewat kerjamu, lewat pelayananmu. Dan jangan pernah takut menabur. Bapak Ibu sekalian yang hadir malam hari ini, juga dari malam pertama, kedua, dan ketiga sampai hari ini, saya mengucapkan bersama anak-anak dari hati yang terdalam, saya berterima kasih untuk semua kehadiran, untuk semua pelayanan pujian kalian, cinta kasih. Saya tahu saya tidak dapat menggantikan itu, tapi saya terima sebagai kasih yang tulus dari Bapak Ibu, anak-anakku semua. Bapak pasti senang merasakan, dia pasti merasakan. Dia juga mengatakan kepada anak-anak, sehingga saya tahu, saya pertama gelo sekali. Tapi kemudian saya tahu dia milik Tuhan. Tuhan bisa ambil dan panggil pulang kapan saja Pak Petrus. Di mesbah keluarga terakhir kami, dia mengatakan kepada anak-anak, jangan bikin susah mama ya. Apa yang mama suruh dilakukan. Saya pikir itu nasihat terakhir yang sangat simpel. Dan kami bersyukur punya Lisa, juga Sarah yang di Purwokerto, Kevin, Juan, Marina. Walaupun Kevin kemarin berkata di dalam tangisnya, aku belum bisa buat apa-apa sama papa. Masih ada kesempatan nak.
untuk melakukan dan menyatakan cinta kasih-Mu kepada Papa. Berikan yang terbaik di hidup-Mu. Juga anak-anak KBU, Sola Fide, dimanapun berada. Kami bahkan berdoa, Pak Petrus pernah berdoa, generasi kalian berikutnya juga adalah generasi yang melayani. Maksudnya anak cucu dari KBU, dari Sola Fide, semua bernyanyi dan memuliakan Tuhan. Jadilah terang. Terima kasih untuk kelompok Pahari, The Brothers All. Dia memang sangat suka menyanyi. Terima kasih membawa Pak Petrus dalam pelayanan sampai ke Surabaya. Dia sangat suka itu. Semua teman-teman wilayah 3 yang mendengar Bu Sito menanyakan ukuran bajunya Pak Petrus, ukurannya apa? Dan ketika besok mengatakan, bahkan setelah Pak Petrus dipanggil Tuhan, mau dibuatkan seragam wilayah 3. Terima kasih ya Bu, terima kasih teman-teman wilayah, semua wilayah yang hadir, terima kasih semuanya. Percaya untuk kasih dan cinta yang sangat tulus buat kami sekeluarga. Kami berdoa semua diberkati Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Terima kasih. Kami menjadi terhibur di tengah dalamnya hati yang terpisah dari orang yang kami cintai. Dulu kami suka rebutan siapa yang duluan untuk meninggal. Kemarin saya sudah bilang, nek mama begini-begini siap-siap ya. Dia selalu bilang, kalau mama duluan meninggal, saya duluan meninggal. Tuhan yang punya waktu, kita nggak bisa mereka-reka. Kami kehilangan, kami sedih sekali. Tapi kami tahu Tuhan akan beserta. Terima kasih untuk setiap doa, setiap ucapan yang kami dengar di tengah kita bersalaman. Saya aminkan Bapak Ibu. Tabah Bu, amin. Kehendak Tuhan, amin. Sabar ya Bu, amin. Kuat ya Bu, amin. Saya tahu itu bukan sekedar ucapan, itu doa Bapak Ibu buat saya dan anak-anak. Terima kasih untuk doanya. Terima kasih untuk setiap pujian lagu. Terima kasih semua. Hari pertama, malam kedua, Bapak Ibu yang mempersembah pujian, saya kemarin belum sempat mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk keluarga, untuk kakak dan abang yang datang. Bahkan Rahel dan Adri, mereka dari Cina harus pulang ke Indonesia karena virus corona. Jadi ada bagusnya juga itu si corona ada, jadi mereka ada hari ini di tempat ini. Juga Robert, Desi, thank you. Saya ini berkatnya beda, menantune bule kabeh. Nggak tahu dapatnya nggak dapat orang Batak ya, maaf orang Batak, dapatnya londo kabeh. Saya nggak tahu anak saya mungkin juga kali ya, mana-mana lah ya Tuhan beri. Terima kasih kehadiran kakak abang dan kemenakan. Terima kasih untuk lagunya yang tak terhingga anak-anakku KBU. Terima kasih untuk orkestra mini malam hari ini. Terima kasih juga Mas Bayu, mana Mas Bayu dengan ya di sana malam-malam begadang di sini menemani semua teman-teman sound system. Bapak Petrus Matruti menjadi bagian kehidupan kita juga, bahwa dalam berbagai perkara hidup, bahwa hidup kita tentram, senang bersama dengan Kristus, dalam derita maupun dalam suka. Kristus mengajar kita bersaksi tegas, selamatlah jiwaku, dalam kehidupan kini dan kehidupan yang akan datang. It is well with my soul.